wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita malam ini akan saya bacakan cerita dari Paniel Vien yang berjudul Permainan Sang Iblis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagaimana kisah permainan sang iblis ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Permainan sang iblis. Burung-burung berkicau bersamaan cahaya matahari yang hangat pagi ini. Desa kecil dipenuhi berbagai aktivitas penduduknya. Desa terpencil yang jumlah penduduknya dapat dihitung dengan jari. Tidak banyak orang mengetahui desa ini. Namun semua penduduk saling membantu dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Menjelang siang, jalanan sudah disibukkan berbagai aktivitas. Mulai dari si penyair yang sudah sibuk membacakan syair yang dia karang sendiri. Suaranya merdu membaca lantunan syair dengan lembut, sehingga banyak orang yang singgah untuk mendengarkan suara merdunya. Jangan lupakan floris yang sedang menyiram beberapa bunga yang ia jual. Terdapat berbagai jenis dan warna. Semua bunga tersebut sangatlah indah untuk dipandang. Tak heran jika banyak orang datang untuk membelinya. Meski begitu, si floris memiliki seorang pelanggan setia, yaitu seorang gadis muda yang selalu datang setiap hari. Kemudian ada si penari yang sudah bergerak di panggungnya. Kaki dan tangannya bergerak sesuai irama. Tubuhnya juga meliuk-liuk. Jangan lupa jari jemarinya yang bergerak dengan lentur. Dia menari-nari dengan sangat indah. Ditambah parasnya yang cantik membuat siapapun yang melihatnya langsung jatuh hati terhadap tarian yang ia bawakan. Tidak hanya jalanan, masih banyak orang yang menyibukkan diri di dalam rumah. Seperti si pelukis, bisa dibilang bahwa dia adalah seorang yang antisosial dan apatis. Oleh karena itu, ia lebih suka menghabiskan waktunya di rumah. Tangannya yang memegang kuas sibuk bergerak ke sana kemari, menggores kanvas dengan cat demi menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Memang butuh waktu lama untuk membuatnya, tapi ketika lukisan ini selesai, pasti akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Di area pasar terdapat seorang satria yang sedang melawan beberapa pencuri. Si kesatria memang terkenal sebagai orang yang pemberani dan suka membantu penduduk sekitar. Bakatnya dalam bertarung juga tidak bisa diremehkan. Buktinya, ia bahkan bisa mengatasi para pencuri itu dengan mudah dan singkat. Di daerah kuburan tentunya ada si penjaga makam yang menjaga kuburan. Tugasnya memang tidak terlalu sibuk, tapi ia selalu mendedikasikan dirinya untuk menjaga kuburan tanpa alasan yang jelas. Dan terakhir ada si pendeta. Kedua tangannya ia angkat dalam posisi duduk, matanya tertutup dan bibirnya membacakan doa-doa dengan khusyuk.
Pada saat malam menyelimuti langit, seorang gadis muda pelanggan setia si Floris yang sedang dalam perjalanan pulang menemukan hal yang mengejutkan. Terdapat 3 mayat tergeletak menggenaskan di pinggir jalan dengan genangan darah. Salah satu mayat bahkan memiliki tangan dan kaki yang terpisah dari tubuhnya. Ada yang mendapat puluhan sayatan sehingga tampak daging dan organ dalamnya. Masing-masing dari mereka memiliki kondisi tubuh yang memprihatinkan. Bahkan ada yang kepalanya terputus. Melihat kondisi itu, si gadis yang ketakutan langsung melapor kepada penduduk yang lain. Para penduduk tentunya menjadi sangat waspada. Mulai dari si satria yang bertekad untuk melindungi para penduduk dan si pendeta yang lebih sering berdoa memohon perlindungan. Mereka bertanya-tanya, "Oh, siapa yang berani melakukan perbuatan keji ini?" Namun sayang, usaha si satria tidak membuahkan hasil. Dewa pun sepertinya tidak menggubris doa si pendeta. Karena nyatanya peristiwa pembunuhan itu terus berlanjut, merenggut nyawa para penduduk desa. Masing-masing dari mereka mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dan orang-orang mulai menuduh satu sama lain sebagai pelakunya. Pada suatu fajar, seorang penduduk desa menemukan korban selanjutnya. Ia adalah si gadis yang beberapa hari lalu menemukan 3 mayat. Gadis itu juga mati dalam keadaan yang mengenaskan. Namun di sampingnya terdapat coretan darah yang membentuk tulisan. Tampaknya tulisan ini ditulis oleh si gadis kala ia sekarat. Terbukti dari tulisannya yang berantakan. Tulisan itu berbunyi, "Bawalah harapan, balaslah perbuatan berdosa ini." Bersamaan dengan ditemukannya mayat si gadis, kemudian kentongan pun berbunyi, menandakan turunnya berita baru. Tampak ketua desa keluar dari rumahnya dengan ekspresi yang tak dapat dijelaskan. Bingung, sedih, takut, tak ada kata yang dapat mengekspresikannya. Ia pun membaca berita dengan lantang. Iblis kuno telah bangkit di desa kecil ini. Salah satu dari kita telah dirasuki iblis dan akan membantai seluruh penduduk hingga habis. Berita yang diucapkan si pendeta membuat semua penduduk gempar. Sementara itu, si penjaga makam hanya sibuk menguburkan mayat si gadis tanpa memperdulikan berita tersebut. Si kesatria dengan gagah berani berseru, "Tampaknya si iblis ingin bermain-main dengan kita. Tenanglah, semuanya ini hanya awalan. Permainan sebenarnya baru saja dimulai." Si Floris yang menyaksikan pemakaman gadis hanya menatap sendu. Ia tidak menyangka bahwa pelanggan setianya juga menjadi korban. Kita tak punya pilihan lain. Mau tidak mau, kita harus membunuh iblis itu untuk menghentikan penderitaan ini. Si Floris berseru pada penduduk lainnya. Dengan wajah ketakutan, si penyair yang gemetaran berkata, "Pembunuhan ini sudah terjadi sejak kemarin. Itu artinya salah satu dari kita pasti sudah dirasuki iblis." Kemudian si penari berjalan perlahan dengan menatap satu persatu kuburan yang telah menjadi korban sang iblis. "Sungguh kasihan," ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak disangka-sangka, di sana juga terdapat si pelukis yang keluar dari rumahnya untuk mendengarkan berita.
Dengan wajah tanpa dosa dan tatapan malas ia bergumam, entah itu iblis, permainan, pembunuhan, atau apapun itu, aku tak peduli. Ini hanya membuang waktuku saja. Tentu gumaman si pelukis yang terdengar oleh beberapa warga langsung mendapatkan amukan. Hei, apa kau tidak memiliki rasa kemanusiaan? Seseorang baru saja mati dan berani-beraninya kau berkata seperti itu, ucap si kesatria yang kesal akan ucapan si pelukis. Kan sudah kubilang, aku tak peduli mau itu iblis atau pembunuhan. Sekarang nyahlah dan jangan ganggu aku, jawab si pelukis dengan ekspresi wajah tak peduli. Sungguh manusia yang sangat apatis. Sementara itu, si Floris yang masih tidak terima akan kematian si gadis berteriak keras dengan amarah yang sangat memuncak. Siapa si iblis yang berani membunuhnya? Tunjukkan dirimu, dasar pengecut. Si penjaga makam yang telah menghadapi amarah para penduduk hanya bisa menghela napas. Oh, hentikanlah. Orang-orang mati karena takdir, bukan karena iblis. Lagi pula tidak ada yang namanya iblis. Ini tak masuk akal, ucapnya yang membuat beberapa penduduk ragu akan berita si kepala desa. Jangan khawatir, aku tidak tahu perbuatan ini disebabkan iblis atau bukan. Tapi kesatria sejati, aku pasti akan melindungi kalian semua. Tanpa mempedulikan ucapan si penjaga makam, si kesatria berniat untuk melindungi desa kecil ini. Tentunya ucapan satria itu membuat para penduduk menjadi agak tenang. Tapi sekarang ada yang lebih penting. Suka atau tidak suka, kita harus mengambil langkah berikutnya. Lebih baik kita berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan, seru si kepala desa tersebut. Setelah ketua kampung mengusulkan untuk diskusi atas peristiwa-peristiwa pembunuhan yang telah terjadi kemarin-kemarin, lalu seorang warga pun berkata, maksudmu kita harus berdiskusi untuk mencari iblis yang bersembunyi di antara kita? Ini konyol, ucap salah seorang penduduk. Diskusi ini hanya akan mengakibatkan kita yang lain saling menuduh dan menipu satu sama lain. Kita harus segera mengungkap siapa iblisnya secepat mungkin, jawab penduduk lainnya. Diskusi mereka tentunya tidak berjalan begitu baik. Beberapa di antaranya saling menuduh dan menyalahkan satu sama lain, hingga pada akhirnya mereka semua sampai pada suatu kesepakatan. Bunuh iblisnya, bakar dia hidup-hidup. Kita harus menghentikan permainan gila ini, seru seluruh penduduk desa yang marah akan perbuatan keji si iblis. Mereka berteriak dengan suara yang penuh amarah, menuntut perbuatan berdosa sang iblis. Entah apa yang menyebabkan iblis itu bangkit dan siapa yang telah dirasuki. Pada saat ini, desa kecil yang dulunya aman dan sejahtera tengah dilanda kesengsaraan. Tergantung dari perbuatan mereka, apakah mereka akan membawa cahaya harapan ataukah malah menambah
tidak ada yang tahu. Kini para penduduk desa sudah percaya diri dan tidak ketakutan. Mereka membuat kelompok yang dipimpin langsung oleh si kesatria. Mereka berbondong-bondong untuk menangkap sang iblis keji. Sungguh tindakan yang salah. Tidak lama lagi mereka akan menyadari perbuatan mereka. Dan entah apa yang membuat mereka percaya diri untuk melawan sang iblis. Apakah itu suatu kesombongan? Tampaknya mereka sudah mendapat balasan yang setimpal. Di keesokan harinya, kelompok tersebut ditemukan terbunuh. Mayat mereka bergeletakan di jalanan. Siapapun yang melihat pemandangan yang mengerikan ini pasti langsung gemetaran. Ini adalah pembunuhan massal yang hanya terjadi dalam semalam. Hanya menyisakan belasan penduduk yang masih hidup. Di antara mereka yang mati mengenaskan, tampaknya si kesatria mendapatkan kematian yang paling sengsara. Tubuhnya sudah digerogoti anjing liar. Yang tersisa hanyalah kepalanya yang tertusuk pedang kesayangannya. Kemampuan bertarungnya tidak dapat menyelamatkannya dari tindakan sombongnya, sehingga iblis yang langsung datang menghukumnya. Tampaknya hari ini si penjaga makam harus bekerja keras untuk memakamkan jenazah-jenazah pembunuhan massal ini. Sekarang hanya tersisa beberapa penduduk. Tak lama lagi mereka akan menghadapi kematian. Ada yang marah, ketakutan, atau bahkan tak peduli sama sekali. Sayangnya sang iblis sudah membunuh si kesatria. Aku tahu kalian semua pasti ketakutan, tapi kita harus segera bertindak. Dia tidak akan berhenti sampai kita semua mati, ucap si pendeta dengan lantang, mencoba meyakinkan para penduduk bahwa semua akan baik-baik saja. Si Floris yang tidak rela akan kematian si kesatria hanya bisa marah-marah dan mengutuk sang iblis. Si penari sudah tidak kuat dengan penderitaan ini dan berkata, "Jika permainan ini terus berlanjut, kita semua bisa mati." Ucapan si penari memang benar. Meski berisiko tinggi, akan kuusahakan untuk menangkap iblisnya malam ini, jawab si pendeta menenangkan penduduk lainnya. Sial, aku pasti akan membalas perbuatan iblis itu, tambah si penyair yang ketakutan. Meski gemetaran, ia tetap bertekad untuk menangkap si iblis. Lagi-lagi si pelukis yang tidak peduli dengan pembantaian ini malah memperburuk keadaan. Sudahlah, hentikan usaha sia-sia ini. Lupakan saja iblis itu. Toh kita semua akan mati, ucapnya dengan santai. Si penyair yang terpancing emosi menjawab, "Apa-apaan? Bagaimana kau bisa setenang itu setelah melihat orang-orang mati? Apa jangan-jangan kamu iblisnya?" Si pelukis yang tidak terima dituduh kemudian menyangkal, "Jangan sembarangan menuduh kau. Aku hanya menyarankan solusi terbaik." Namun itu tidak mempan. Si penyair malah semakin menuduhnya. Aku tahu itu sejak awal. Kau itu iblisnya." Si pelukis semakin marah-marah, melanjutkan perdebatan hingga ada suara yang melerai mereka. "Hentikan, bukan saatnya untuk menyalahkan satu sama lain.
Kita harus menangkap iblisnya sekarang, ucap si kepala desa menghentikan mereka. Di tengah perdebatan mereka, si penjaga makam mengucapkan sesuatu. "Hei, saat memakamkan si kesatria, aku menemukan sesuatu yang aneh." Ucapannya membuat semua orang menatapnya dengan penasaran. "Aku menemukan kalung si Floris di tangan kesatria." Bukannya menuduh, tapi bukankah ini aneh? Lanjutnya. Orang-orang yang mengerti maksud si penjaga makam langsung menoleh dan menatap ke arah Floris dengan curiga. Dengan mata yang bergetar ketakutan, si Floris pun berusaha menjelaskan dengan terbata-bata. Tunggu, aku bukan iblisnya. Sebenarnya si kesatria adalah kekasihku, dan aku memberikan kalungku sebagai jimat pelindung. Sungguh, percayalah. Dengan nada tinggi, si penyair memotong ucapannya. "Omong kosong, kau pasti pelakunya. Dasar iblis." Si penari menutup mulutnya dengan tatapan tidak percaya. "Ya ampun, tak kusangka." Kini semua orang sudah menganggap si Floris sebagai iblisnya. Tak peduli berapa kali pun ia menyangkal, tak ada yang percaya. Si ketua desa yang ikut terpengaruh suasana pun langsung membuat keputusan dengan lantang. "Tangkap dia dan bakar iblis itu hidup-hidup." Dengan tatapan kaget dan tubuhnya yang gemetaran, si Floris berteriak, "Tidak, tunggu, itu bukan aku, sungguh, aku dijebak. Si penjaga makam adalah iblisnya, bukan aku." Tak ada seorang pun yang mempercayainya. Tubuhnya yang ditahan orang-orang membuatnya tak berdaya sedikit pun. Untuk merayakan kemenangan dan meminta perlindungan, akan lebih baik jika kita melakukan ritual pembersihan bersamaan dengan dibakarnya iblis keji itu, usul ketua kampung. Hal ini dilakukan untuk menyucikan jiwa para penduduk dan menghindari kemungkinan si iblis untuk merasuki tubuh lain. Dengan tubuh yang diikat pada sebuah batang pohon, si Floris dibakar hidup-hidup oleh para penduduk tanpa belas kasihan. Tak peduli berapa kali ia memohon, berapa banyak air mata yang dikeluarkan, tak ada satupun yang mempercayainya, karena terungkap dialah iblisnya. Ia mati dengan menanggung dosa-dosanya. Teriakan dan isak tangis si Floris sudah seperti alunan musik yang melatar belakangi ritual pembersihan. Semua penduduk berlutut di hadapan ia saat ia disiksa. Kepala mereka disiram perlahan menggunakan air suci. Mata menutup perlahan sambil mengikuti arahan sang ketua kampung untuk berdoa. Pada akhirnya kita berhasil menangkap iblisnya, dan sebagai penebusan dosa kita melaksanakan ritual ini. Tetapi setidaknya kita dapat membawa harapan dan membalas dosa sang iblis yang kejam. Iblis yang pantas dihukum atas dosa-dosanya, iblis malang yang dibakar hidup-hidup. Tapi kita tak punya pilihan lain. Kita harus menghentikan permainan gila ini, ungkap sang kepala desa yang memulai ceramah suci di tengah-tengah ritual. Para penduduk yang telah menyucikan jiwa mereka dengan air suci menutup mata perlahan-lahan. Masih dalam keadaan berlutut, mereka mengangkat kedua lengan tanpa mempedulikan teriakan minta tolong si Floris yang memekakkan telinga.
mereka seolah-olah menjadi tuli. Dengan tangan gemetaran, para penduduk berdoa meminta perlindungan. Malam itu menjadi malam dengan pemandangan yang agak mengerikan. Para penduduk yang berlutut sambil berdoa, sambil menyaksikan iblis yang dibakar hidup-hidup. Tak ada seorang pun yang bisa melupakan kejadian saat itu. Seolah doa mereka terjawab. Permainan ini akhirnya selesai dan desa kembali tenang. Setelah ritual pembersihan dan penghukuman sang iblis, para penduduk dapat tidur dengan nyenyak tanpa dilanda rasa takut. Hanya ada bulan sabit yang terang di langit yang menjadi saksi bisu akan peristiwa malam ini. Malam ini menjadi malam yang tenang dan sunyi. Sang iblis terkutuk akhirnya mati dalam keadaan yang mengenaskan, membayar perbuatannya. Tapi ternyata ketenangan mereka hanya sementara. Matahari mulai terbit dari timur. Bersamaan dengan langit yang mulai terang, cahayanya mulai menembus jendela. Pagi ini pagi setelah peristiwa penghukuman. Rasanya sangat sunyi, namun juga tenang. Akibat dari pembunuhan yang dilakukan sang iblis, penduduk di desa ini hanya tersisa belasan orang lagi. Bagaikan desa kosong terbengkalai, tidak seperti beberapa hari yang lalu. Jalanan desa bahkan menjadi sangat sepi. Di saat matahari mulai naik, jalanan masih saja sepi. Tentunya karena jumlah penduduk yang berkurang. Hanya tersisa sedikit yang beraktivitas. Si penyair sendiri memutuskan untuk melupakan kejadian sebelumnya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Ia dengan suara merdunya membaca lantunan syair dengan lembut meski terpancar rasa kesedihan. Ada juga si penari yang sudah siap menari di panggungnya. Kaki dan tangannya memang agak kaku karena sudah lama tidak menari. Meski begitu, ia tetap berusaha sekeras mungkin untuk menari dengan indah. Terukir kesedihan di wajah cantiknya. Mungkin ia masih teringat dengan kematian beberapa penduduk. Seperti biasa, si pelukis yang antisosial dan apatis sibuk mencoret-coret cat di kanvas. Ia sama sekali tak peduli dengan peristiwa pembunuhan beberapa hari yang lalu. Tangannya masih menggerak-gerakkan kuas, seolah tak terjadi apa-apa. Di kuburan hanya ada si penjaga makam, seorang diri yang sedang menjaga kuburan seperti biasa. Daripada memikirkan peristiwa masa lampau, ia lebih baik melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ketua kampung berdiri di hadapan mereka, orang-orang yang sedang berdoa dengan tenang. Ia juga memberikan sedikit ceramah dan doa-doa mereka terjawabkan. Setelah penghukuman si iblis, suasana desa kembali seperti semula.
Para penduduk mencoba untuk melupakan kejadian itu dan fokus menjalankan kehidupan mereka yang sekarang. Kebanyakan dari mereka menggelar pesta meriah untuk merayakan kemenangan. Mereka berhasil membawa cahaya harapan dan memusnahkan si iblis yang terkutuk. Semua orang bersukacita merayakannya, mulai dari bernyanyi, menari, bahkan makan bersama-sama. Sungguh momen yang sangat membahagiakan. Pagi ini bisa dibilang sebagai pagi yang cukup dingin. Cahaya matahari tidak dapat muncul sepenuhnya karena langit yang tertutup awan. Hari ini juga cukup sunyi. Tidak ada burung-burung yang berkicau, hanya ada beberapa orang yang sudah bersiap untuk melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Namun sayang, seolah ditertawakan oleh sang takdir itu sendiri, di tengah kesunyian ini mereka menemukan mayat-mayat yang sudah dingin, sama seperti peristiwa sebelumnya. Mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Mulai dari tulang-tulang mereka yang patah, anggota tubuh yang terpisah, atau bahkan darah yang menggenang. Di antara tumpukan mayat itu ada mayat sang kepala desa. Ia mati dalam keadaan terduduk dengan luka tusuk di dada dan perut. Kedua tangannya terangkat seolah-olah sedang berdoa. Kasihan sekali. Bahkan dalam kematian, ia masih sempat untuk berdoa. Tapi kepada siapa? Apakah ia berdoa pada Tuhannya untuk memohon perlindungan? Ataukah ia berdoa pada sang iblis untuk dikasihani? Kentongan kembali berbunyi di pagi yang sunyi ini, seolah mengawal roh si kepala desa menuju gerbang akhirat. Mungkin sekarang Tuhan sedang menertawakan perbuatan para makhluk fana yang bodoh ini, karena pada nyatanya sang iblis belum berhasil dimusnahkan. Sekarang ia masih bersembunyi di antara mereka. Penduduk yang tadinya merasa tenang dan aman kembali panik. Ternyata selama ini mereka salah. Kenyataan bahwa mereka telah menghukum orang yang tak bersalah membuat hati dan pikiran mereka pun dihantui oleh rasa takut. Cepat atau lambat, sang iblis akan membunuh mereka yang berjiwa kotor. Kini hanya tersisa 4 orang di desa itu. Rasa takut dan putus asa kini memenuhi pikiran si penari dan penyair. Si penjaga makam hanya sibuk menguburkan jenazah. Lagi-lagi ia harus bekerja keras. Sementara si pelukis masih tetap tidak peduli. Ia masih melukis layaknya tidak ada hal yang terjadi. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan rasa takut. Harapan telah sirna dari desa ini dan hanya menyisakan kehancuran. Tinggal menunggu waktu, cepat atau lambat mereka semua akan mati. Saat ini pasti sang iblis sedang menyaksikan dengan tawa dan senyum kegirangan. Desa kecil yang semula dipenuhi kebahagiaan sekarang menjadi semacam desa mati yang terbengkalai atas keserakahan para manusia sendiri. Tuhan seolah-olah meninggalkan mereka dan menyerahkannya pada sang iblis. Meski begitu,
Jauh dalam lubuk hati mereka, mereka ingin bebas dari penderitaan ini. Puluhan orang yang tewas hanya karena permainan gila sang iblis. Permainan yang membuat mereka menuduh dan menghukum satu sama lain atas dosa yang tak pernah mereka lakukan. Doa mereka tak pernah sampai pada Tuhan. Itu semua adalah usaha yang sia-sia. Alangkah terkejutnya mereka kala melihat sesosok mayat pada keesokan harinya. Mayat ini bukan mati karena pembantaian iblis, tapi ia mati dengan menyayat urat nadinya. Si pelukis yang apatis mati dengan bunuh diri menyayat urat nadinya. Tergambarkan dengan jelas di wajahnya bahwa sebenarnya ia sudah putus asa dan lelah dengan permainan ini. Daripada mati dibunuh dengan mengenaskan, tampaknya ia lebih memilih untuk mati dengan caranya sendiri. Di sebelah mayat pelukis yang sudah dingin, terdapat secari kertas bertuliskan sesuatu. Tampaknya ia meninggalkan surat wasiat bunuh diri. Surat itu ternodai darah si pelukis sendiri. Dapat dilihat bahwa ia menulis ini dengan keadaan yang berdarah-darah. Pesan singkat itu berbunyi, "Cepat selamatkan aku." Apa-apaan ini? Kenapa si pelukis sialan itu memilih untuk mati? Ucap si penjaga makam yang kesal. "Yah, bukan berarti aku peduli sih. Lebih baik orang sepertinya mati daripada tidak berguna sama sekali," tambahnya. Ia tidak suka dengan si pelukis yang selalu bertindak tidak peduli, namun pada akhirnya malah mati bunuh diri. Si penari yang tidak terima dengan ucapan si penjaga makam mulai marah. "Dari kata-katamu, kau tak berhak berkata seperti itu. Kita tidak tahu penderitaan macam apa yang dirasakannya karena terpancing ucapannya sendiri waktu itu." Si penjaga makam pun menjawab, "Aku hanya mengatakan fakta. Lagi pula, untuk apa kau membela pelukis bodoh itu?" Lelah dengan penderitaan tanpa akhir ini, si penyair juga kesal mendengar perdebatan mereka. Ia pun melerai keduanya dan berucap, "Tenanglah kalian berdua. Lebih baik kita berhenti membohongi dan menuduh masing-masing. Jika kita terus bertengkar, bisa-bisa kita mati seperti yang lain." "Maaf, ucapanmu benar, tapi sekarang hanya tersisa kita bertiga. Bukankah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghukum iblisnya? Semakin sedikit yang tersisa, semakin besar kemungkinan untuk menebak iblis yang bersembunyi." Usul si penari yang disetujui oleh si penyair. Tapi sepertinya ada satu hal yang mengajal pikiran. Tiba-tiba si penyair berpikir satu pemikiran yang gila yang mungkin saja masuk akal. Tunggu dulu, bagaimana jika sebenarnya tidak ada iblis? Si penari pun kebingungan lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Dan dijawab si penyair dengan gemetaran, "Bagaimana jika semua ini terjadi hanyalah perbuatan seseorang agar ia bisa melakukan pembunuhan? Maksudmu ada orang yang cukup gila untuk membuat permainan iblis ini?" tanya si penari dengan tak percaya. Namun ucapan mereka lumayan masuk akal. Bisa jadi selama ini tidak ada iblis dan hanya
ada seorang pembunuh yang bersembunyi. Pembunuh itu membuat permainan gila atas nama iblis dan membuat orang-orang percaya agar ia bisa melancarkan aksinya. Ia membuat semua orang percaya bahwa iblis adalah dalang di balik ini semua. Mungkin saja pelakunya adalah seorang dengan jiwa kotor menyerupai iblis. Tapi siapa? Mereka bertiga pun saling berpandangan dan lalu maka sekarang tinggallah mereka bertiga, sang penyair, sang penari, dan tentu saja sang penjaga makam. Dipaksa menerima kenyataan bahwa mereka akan segera mati. Ditambah teori liar si penyair bahwa sebenarnya tidak ada iblis. Si penari yang lelah fisik dan mentalnya memilih untuk beristirahat di rumah sang penjaga makam yang hanya berjarak beberapa langkah. Ia tak memiliki cukup keberanian untuk menyaksikan pemakaman si pelukis. Kakinya berjalan lemah ke arah pintu dan membukanya dengan perlahan. Kemudian ia duduk di sofa ruang tamu. Tapi ada yang aneh. Hidungnya mencium sesuatu. Bau apa ini? Pikirnya dalam hati. Bau busuk yang menyengat indera penciuman ini berasal dari sebuah ruangan. Bukannya si penari bertindak tidak sopan di rumah orang lain, tapi wajar baginya untuk merasa curiga setelah mengalami berbagai peristiwa pembunuhan. Meski sempat bimbang dan ragu, ia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu ruangan tersebut dengan sangat perlahan. Sesaat setelah pintu dibuka, ada bau busuk yang sangat menyengat. Tangannya refleks menutup hidung dan mulut. Matanya terbelalak kaget melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Si penari seketika mendadak mual. Tubuhnya gemetaran dengan hebat. Ruangan itu ternyata dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung di dinding, bagaikan hiasan. Mayat-mayat yang tampaknya sudah diawetkan itu dipajang dan didandani layaknya boneka. Dinding kanan kiri, bahkan atas, semua dipenuhi oleh mayat. Ada mayat si gadis muda, kesatria, pendeta, dan mayat penduduk lainnya. Kaki si penari mendadak lemas, tidak kuat melihat pemandangan di hadapannya. Ia pun lalu terjatuh ke lantai. Dan dengan ketakutan, ia berteriak sekuat tenaga. Teriakannya yang menggema terdengar keluar. Si penyair dan penggali makam yang khawatir langsung berlari melesat ke arah sumber suara. Begitu sampai di sana, si penari yang ketakutan menangis gemetaran. Dan si penyair yang baru saja sampai juga tidak mempercayai apa yang ia lihat sekarang. Ia hanya berlutut di samping si penari, mencoba menenangkannya meskipun ia juga sama terkejutnya. Orang
gila mana yang mengoleksi mayat sebagai hiasan? Si penyair pun berucap. Dalam pikiran mereka berdua, sungguh aneh pemandangan yang mereka lihat itu. Sementara si penggali makam hanya berdiri diam menatap mereka dengan tatapan kosong. Kemudian dia tertawa dan menyeringai. "Ah, gawat, aku ketahuan ya." Sambil tertawa lantang, si penjaga makam menatap mereka yang ketakutan. "Kau dasar gila kau. Kau pikir mayat adalah hiasan?" ucap si penyair dengan marah. Orang yang sudah mati itu seharusnya dikuburkan dengan layak, bukan digantung seperti hiasan. "Kalau iya, kenapa?" jawab si penjaga makam dengan entengnya. Di saat-saat seperti ini, ia masih bisa tersenyum. Si penari yang tidak terima dengan perbuatan tak bermolar ini lalu berkata, "Sungguh menjijikan. Ini sangat tidak manusiawi tahu. Kau pasti pengikut ajaran sekte sesat ya?" Dengan tatapan polos, si penjaga makam menjawab dengan wajah tanpa berdosa, "Benarkah? Oh, ayolah. Aku hanya bersikap profesional kok. Tugasku adalah mencintai dan merawat orang yang sudah mati kan? Apa yang salah dengan itu?" Karena kesal, si penyair langsung memegang pisau dan menodongkannya. "Tentu saja salah. Perbuatanmu yang menjijikan ini sudah menyerupai iblis." Tanpa bergeming sedikit pun, si penjaga makam malah tersenyum manis dan menjawab dengan santai, "Kenapa aku tidak diperbolehkan untuk mencintai mayat-mayat ini? Lagi pula dulunya mereka manusia juga kan? Sudah cukup. Berhentilah beralasan, dasar iblis." Si penari langsung mengambil skop di sampingnya dan memukul si penjaga makam. Ia mencoba untuk menghindar dari serangan. Namun sayang, keberuntungan tak akan pernah memihak iblis terkutuk sepertinya. Pada akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri akibat terkena pukulan skop dari si penari. Mereka yang tadinya bertiga kini telah mengungkap iblis yang bersembunyi setelah sekian lama. Akhirnya permainan gila ini selesai dengan menyisakan 2 orang. Mereka berdua menatap ke arah sang iblis yang tak sadarkan diri dengan tatapan marah dan benci. Sekarang mereka dapat membalas perbuatannya. Dan sesuai rencana awal penghukuman, tubuh si penggali makam diikat pada batang pohon dan akan dibakar hidup-hidup. Si penyair cukup kesulitan untuk mengikat tubuhnya pada batang pohon, karena sekarang mereka hanya tersisa 2 orang saja. Dengan bantuan seadanya, si penari pun mengumpulkan kayu bakar dan air suci. Akhirnya permainan ini pun selesai. Meski hanya tersisa 2 orang saja, tapi mereka dapat membawa cahaya harapan dan mengusir kehancuran. Iblis terkutuk itu juga akan dihukum untuk membayar dosa-dosanya. Memang benar, Tuhan selalu menjawab doa mereka dengan cara yang berbeda. "Oh Tuhan, maafkanlah kami yang telah berprasangka buruk padamu," ucap si penyair. Mereka yang tadinya putus asa dan hampir keluar dari jalan keimanan kembali bersyukur. Tuhan mereka memanglah Maha Pengampun. Doa
cara yang berbeda, kini desa itu kembali mendapatkan cahaya rahmat. Dengan tatapan benci, si penari hanya melihat penghukuman iblis itu dari kejauhan. Bahkan saat dibakar hidup-hidup pun, si penjaga makam sama sekali tidak berteriak kesakitan. Sungguh iblis yang mengerikan. Tak lupa mereka juga merapalkan doa-doa memohon perlindungan. Setidaknya sekarang mereka berdua selamat. Beberapa hari kemudian, ketika matahari mulai terbenam bersamaan dengan langit yang mulai berwarna orange kemerahan, dan setelah proses penghukuman itu terjadi, kini hanya menyisakan sisa-sisa api yang belum padam. Warna langit dan api itu menjadi sangat serupa. Si penyair dan si penari hanya menyaksikan dalam diam. Minumlah, setidaknya kita harus merayakan kemenangan, ucap si penyair sambil menyodorkan jus apel. Si penari pun tersenyum dan meminumnya. Aku senang karena akhirnya iblis itu musnah. Sekarang kita bisa bernapas lega, kata si penari. Malam ini pun mereka berdua menghabiskan waktu dengan merayakan kemenangan, saling tertawa dan bercanda bersama. Akhirnya mereka bebas dari jeratan permainan sang iblis. Meski hanya tersisa berdua, setidaknya mereka dapat hidup bahagia dan tenang mulai sekarang. Namun, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Setelah menghabiskan jus apel yang diberikan si penyair, si penari pun merasa aneh. Tenggorokannya terasa terbakar dengan hebat. Lalu beberapa saat kemudian ia terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Seketika itu tubuhnya terasa sangat sakit. Organ dalamnya seperti dibakar. Tubuhnya yang mungkin diracuni tak sanggup menahan rasa sakit. Si penari pun langsung terjatuh lemas. Tubuhnya yang tumbang segera ditahan oleh si penyair yang sigap menangkapnya. Apa yang terjadi? Ucapnya dengan lirih di pangkuan si penyair. Seketika mata si penyair berubah menjadi merah darah. Lebih tepatnya berubah menyerupai mata iblis. Di saat itu si penari sadar bahwa ia telah ditipu. Iblis itu tersenyum sadis ke arah si penari, dan dengan tatapan kasihan ia pun berkata, "Jangan khawatir, sekarang kau bisa beristirahat dengan tenang. Kau sayang sekali." Si penari tak dapat menyelesaikan ucapannya karena kondisinya sekarat, ditambah tenggorokannya yang mungkin terluka parah karena racun. Ia hanya bisa menatap si penyair dengan tatapan tak percaya. Ekspresinya menggambarkan rasa terhianati dan amarah, ekspresi yang dinantikan oleh sang iblis. Sang iblis terkutuk dalam wujud si penyair hanya tertawa terbahak-bahak menatap si penari. Sejak awal Tuhan tak pernah berniat untuk menyelamatkan kalian. Kalian makhluk panah. Pada akhirnya berakhir tertipu oleh permainanku. Sungguh menyenangkan. Sekarang tidurlah dengan nyenyak. Mimpilah yang indah. Sambil tertawa,
kasih atas hiburannya, wahai manusia. Tapi sayang sekali, dalam permainanku tidak ada yang diselamatkan. Semuanya harus mati, ucap si penyair, atau lebih tepatnya sang iblis. Ia menari-nari kegirangan sambil tertawa senang. Permainan kali ini sangat-sangat menghiburnya. Untuk kesekian kalinya manusia ditipu oleh iblis lagi. Dan pada akhirnya Tuhan benar-benar telah meninggalkan mereka. Doa-doa dan usaha mereka tak pernah tersampaikan. Yang tersisa hanyalah tipu daya dan siksaan sang iblis yang bermain dengan mereka. Tak ada satupun dari mereka yang selamat dari permainan gila ini. Sang iblis yang masih merasuki tubuh si penyair pun mulai tertawa jahat. Ia sengaja berjalan melompat-lompat hingga kakinya terpeleset dan jatuh dari tangga. Tubuhnya yang berguling-guling mengakibatkan patah tulang, dan lehernya tanpa sengaja tertusuk ujung payung yang runcing, seketika mengakibatkan pendarahan. Si penyair yang sudah terbebas dari pengaruh iblis hanya bisa mengerang kesakitan. Tubuhnya mengalami banyak patah tulang, ditambah pendarahan di leher akibat tertusuk. Cepat atau lambat, ia pasti akan mati kehabisan darah. Si penyair yang mengetahui takdirnya hanya bisa meneteskan air mata dan berdoa, mengharapkan keselamatan. Namun sayang, dalam permainan sang iblis, semua orang harus mati. Sang iblis tertawa dan berkata, "Sudah kubilang kan, tidak akan ada yang selamat jika kalian durhaka dan menjauhi Tuhan kalian," sambil tertawa lantang. Demikianlah sahabat kisah kita di malam ini, dan berakhir pula kisah permainan sang iblis ini. Tetap nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Catatan Horor. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi